Kerja yang halal aja nggak dihargain kok. Sedangkan kamu kerja sebagai SPG, berapa sih gajinya? Kamu tuh sebenarnya sanggup nggak sih ngehidupin keluarga? Jadi kakak pertama untuk hidupin adik-adik kamu itu kamu sanggup nggak sih? Sedangkan kamu di sana enak-enak aja, makan enak, tidur enak. Kamu tahu nggak sih, ibumu, adik-adikmu di sini mau makan aja bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Malam, tempat di mana kisah nyata menjadi bisikan yang menakutkan. Cerita ini berasal dari Mbak Nana, seorang wanita cantik berasal dari kota Bandung, yang merupakan seorang LC karaoke. Mbak Nana ini dipaksa menjadi tulang punggung. Mbak Nana adalah seorang SPG yang harus mencukupi keluarganya setelah ayahnya meninggal. Sedangkan gaji yang didapatkan dari SPG ini hanya 2 jutaan saja. Mbak Nana ini selalu memberikan hasil kerja payahnya ke ibunya. Tapi ibunya selalu memarahi Mbak Nana, yang karena merasa uang yang dikasih Mbak Nana kepada ibunya itu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Mbak Nana ini merasa kesal setiap harinya karena hasil kerja payahnya selalu gak dihargai oleh si ibunya. Sampai Mbak Nana ini juga dikata-katain gak bisa menghasilkan uang oleh orang tuanya. Sampai kadang Mbak Nana ini juga iri pada keluarga orang lain yang selalu disayang oleh orang tuanya. Pada suatu hari Mbak Nana ini speed job. Mbak Nana ini juga sering ikut event-event juga sebenarnya. Berhubung gak ada job, Mbak Nana ini pergilah ke coffee shop, santai dulu dan menghubungi temennya. Setelah dia pergi ke coffee shop, ketemulah Mbak Nana ini sama temennya. Mbak Nana ini ditawarin lah pergi ke luar kota untuk suatu event rokok. Karena tuntutan keluarga dan tekanan batin yang dialami Mbak Nana ini, akhirnya pergilah ke luar kota sama temennya. Saat pergi ke luar kota sedang menjalankan event, Mbak Nana ini setiap bulan selalu kirim uang kepada orang tuanya. Meskipun Mbak Nana ini selalu kirimkan semua uangnya, Mbak Nana ini selalu aja dimaki-maki sama ibunya. Padahal yang ia dapat dari event SPG rokok di luar kota ini hasilnya sudah 2 kali lipat dari hasil SPG di kotanya dulu. Tapi apalah daya, Mbak Nana ini masih dimintain uang yang lebih dan tidak dihargain sama sekali sama ibunya. Karena dari tekanan keluarga begitu mengekang dan selalu minta uang yang lebih, Mbak Nana ini santai dulu lah, ingin merelaksasikan otaknya dulu. Pergilah ke coffee shop. Singkat cerita, ketika Mbak Nana ini pergi ke coffee shop, ketemulah sama temennya waktu SMA. Kita sebut saja namanya Nina. Dia adalah seorang wanita teman sekolahnya dulu. Karena sudah lama gak ketemu, biasalah mereka berdua ini basa-basi. Singkat cerita, Mbak Nina ini tanya ke Nana, "Nan, kamu sekarang kerja di mana? Kok kamu di kota ini kerja apa?" Nah, di situ Mbak Nana ini bilang kalau sekarang ada di kota ini hanya sebagai SPG rokok. Dan kebetulan ada event di sini. Nah, karena si Nina ini adalah temennya sekolah Nana sejak SMA, Nina ini paham dan masih menanyakan, "Gimana keluarga kamu? Masih neken dan ngekang kamu?" Nah, disinilah Mbak Nana ini cerita semuanya, apa yang ia rasakan selama ini. Iya,
masih sama kayak dulu. Sekarang ayah sudah nggak ada. Ditambah ibu yang punya hutang 100 jutaan. Jadi tambah berat nih. Tambah Nana dengan suara yang lesu. Nah di sini Mbak Nina mulai menawarkan pekerjaan ke Nana. Gimana kalau kamu ikut kerja saya? Nan, sekarang saya sudah bisa beli semua apa yang saya mau. Dan kehidupan keluarga saya juga sudah aman. Saya juga sudah biayain adik saya sampai kuliah. Dan saya hidup di sini juga aman-aman aja kok. Saya sudah beli mobil, tabungannya sudah cukup, kata si Nina ini. Tapi Mbak Nana ini saat ditawarin ikut kerja oleh si Nina menolak. Setelah Mbak Nina ini menjelaskan apa yang ia kerjakan selama ini. Singkat cerita, Mbak Nana ini pulanglah ke kosannya. Setelah sampai di kamar, Mbak Nana ini mulai kepikiran lagi apa yang ditawarkan oleh si Nina. Karena si ibunya yang selalu menelpon dia dan yang selalu ditanyakan tentang uang. Jadi Mbak Nana ini memang selalu ditekan oleh finansial keluarga. Karena selalu merasa ditekan oleh keluarganya, Mbak Nana ini merasa sempit pikirannya. Aduh, gimana ini? Masuk nggak ya ke penawaran kerjaan Nina ini? Singkat cerita, selang beberapa hari, Mbak Nina ini datanglah ke kosan Nana. Saat di kosan Mbak Nana ini langsung ditawarin lagi sama si Nina. Gimana Nan? Mau nggak kerja ikut saya? Tapi di sini Mbak Nana ini masih menolak. Aduh, sorry Nin. Saya masih belum berani. Karena dari dulu saya nggak pernah menginjakkan kaki di dunia malam. Dan di sini saya kerja hanya untuk keluarga yang halal, tambahnya Nana. Nah di sini Nina ini bilang, lah kamu kerja yang halal aja nggak dihargain kok. Sedangkan kamu kerja sebagai SPG, berapa sih gajinya? Sedangkan kamu kan juga harus menanggung hutang ibumu. Mau sampai kapan kamu kayak gini Nan? Setelah mendengarkan penjelasan si Nina, Nana mulai terenyuh, merasa sedih juga, karena posisi Nana saat ini ya sangat bingung sebenarnya. Nah di sini Mbak Nana ini bilang ke Nina, untuk saat ini saya harus memikirkan secara matang lagi nih, karena menurut saya pekerjaan yang kamu tawarkan ini memang butuh pemikiran yang pas. Udah, nanti kamu tinggal kabarin aja. Kamu tinggal masuk aja kok, sahut si Nina. Karena hari sudah malam, Mbak Nina ini pulanglah dari kosannya si Nana. Pas Nina sudah pulang, malam itu juga Mbak Nana ini dapat telepon dari ibunya sambil marah-marah. Kamu itu sebenarnya sanggup gak sih ngehidupin keluarga? Jadi kakak pertama untuk hidupin adik-adik kamu itu kamu sanggup gak sih? Sedangkan kamu di sana enak-enak aja, makan enak, tidur enak. Kamu tahu nggak sih, ibumu, adik-adikmu di sini mau makan aja bingung. Di sini juga sudah banyak yang nagih Nan. Gimana sih pikiranmu? Kalau misal kamu nggak bisa, ya udah mending kamu mati aja biar aku nggak berharap sama kamu, kata si ibu Nana. Nah di situ Mbak Nana ini merasa dingin hatinya, kayak harus gimana lagi ini. Selesai matiin telepon ibunya, si Nana ini telepon si Nina. Nin, kesini lagi dong ke kosanku. Ada apa? Udah kesini aja. Ya udah OTW nih, sahut si Nina. Singkat cerita, Mbak Nina ini datanglah ke kosannya si Nana ini. Kenapa? Udah berubah pikiran. Dengan berat hati, si Nana ini akhirnya menerima penawaran kerja sebagai LC karaoke. Dan malam itu juga Nana ikutlah si Nina ke tempat kerjanya. Sampai di tempat kerjanya ketemulah sama si Mami. Mami ini adalah seorang yang memimpin semua LC yang ada di tempat itu. Singkat cerita, Nana salaman nih sama si Mami dan bilang,
Siapa nih Nin? Cantik juga. Kenalin Mam, saya Nana dari Cirebon. Temennya si Nina, sahut Nana kan. Dia mau ikut gabung Mam, tambahnya Nina. Oh boleh. Setelah berkenalan, si Nana ini diajaklah ke satu ruangan yang ditanyain. Sebelumnya LC di mana? Kata si Mami. Saya belum ada pengalaman di dunia LC nih. Saya dulu kerja hanya sebagai speaker rokok, sahut Nana. Kamu beneran yakin mau kerja di sini? Iya Mi, yakin. Oh ya udah kalau gitu. Dan di situ setelah perkenalan, Nana ini langsung dikasih baju sama Mami dan di make upin juga. Dan setelah memakai baju, si Nana ini diajak ke suatu ruangan dan diperkenalkan ke semua teman-teman LC. Setelah perkenalan, si Mami ini bilang, ayo showing. Sekalian si Nana ikut ya. Showing itu adalah di mana para LC ditempatkan di suatu ruangan dan dipamerkan ke klien-klien gitu. Dari semua 15 LC yang ikut showing, hanya Nana yang nggak dipilih. Karena hari pertama kerja ya udahlah nggak apa-apa, nggak Nana. Setelah 1 bulan lamanya Nana ikut jadi LC, kok pendapatan Nana lebih kecil daripada SPG. Kebetulan di situ si Nina nyamperin. Kamu dapat berapa? 1 juta Ninin, sahut Nana. Terus si Nina ini sambil pegang pundaknya. Nana, ya udah nggak apa-apa, kan gaji pertama, semangat ya Nan. Akhirnya Nana ini tetap melanjutkan pekerjaannya. Tapi begitu dilanjutkan sampai di bulan keduanya, Mbak Nana ini frustasi. Kok saya sudah masuk dunia LC masih aja ya, pendapatan saya segini-gini aja. Gimana ini ya? Apa saya cabut aja ya kerja dari sini? Karena percuma, gak bisa ngasih apa yang ibu mau, umam Nana. Akhirnya si Nana ini curhatlah ke Nina dan satu teman laginya, sebut saja namanya Lala. Dan bilang Nana ini, saya keluar aja ya, kerja dari sini. Lah, kenapa? Yang sabar dong, kan masih ada hari esok. Kamu mah enak, pendapatannya banyak. Nah saya masih bisa dihitung, sahut Nana. Gak lama kemudian, Mbak Nana ini disamperin sama si Mami. Dan sama si Mami diajak ngobrol. Saat ngobrol berdua, Mami itu tanya, kenapa penghasilanmu sedikit? Gimana cara kamu servis ke pelanggan? Bagaimana cara kamu ngobrol di room? Ini kota besar Nana. Di sini banyak tamu-tamu yang royal loh. Coba kamu tanya-tanya dulu sama teman-teman yang lain. Gimana cara melayani tamu-tamu itu? Singkat cerita, Nana ini tanyalah kepada Lala, salah satu teman di tempat karaoke itu. Gimana sih lah cara servis tamu biar dia bisa royal? Dengan polosnya Nana bertanya. Ya biasalah, have fun, nyanyi-nyanyi aja. Tapi di situ, setelah itu Lala ini memegang tangannya Nana. Kamu mau ikut saya enggak? Nanti tak kasih tahu rahasianya. Nah, waktu si Lala ini langsung bilang gitu, udah yuk kita pergi ke Jawa aja. Yuk, tapi kita izin Mami dulu ya, biar gak masuk kerja dulu. Singkat cerita mereka berdua ini izin untuk tidak masuk kerja. Setelah itu diizinkanlah mereka berdua ini untuk tidak masuk kerja sama si Mami. Akhirnya mereka berdua berangkatlah ke Jawa. Setelah perjalanan ke Jawa, si Nana ini terus tanya kan, penasaran, kenapa sampai ke Jawa, jauh banget. Udah, diem aja, nanti kamu pasti tahu. Dan ini juga demi kebaikan kamu kok. Sesampainya di Jawa, si Lala ini langsung rental mobil. Dan di tengah-tengah perjalanannya sempat melewati jalan yang sepi banget. Benar-benar gak ada rumah, gak ada lampu jalan, dan kanan kiri itu hanya hutan. Sampai-sampai si Nana ini ngajak pulang. Pulang aja yuk lah, takut nih. Udah bentar lagi sampai ini.
Nah, singkat cerita, sesampainya di tengah-tengah hutan itu kayak ada rumah di depan. Yang rumahnya itu ya hanya satu itu aja, nggak ada rumah lain. Sampai di rumah itu, ya rumah tua gitu, mobilnya berhenti dan mereka berdua itu turun dari mobil. Karena rasa penasaran, si Nana tanya lah, ini rumah siapa? Udah, nanti juga tahu, sahut si Lala. Setelah itu, Lala ketuk pintu sambil ucap salam. Setelah itu mereka ini masuk dan duduk. Si Lala ini langsung bilang, "Mbah, saya mau masang lagi." Simbahnya nanya balik, "Mau masang di mana lagi?" "Di area kemaluan aja, Mbah." Karena si Nana ini nggak tahu apa yang dimaksud Nana ini. Tanyalah dia sama Lala, "Mau pasang apalah?" "Susu." Dan kaget lah si Nana ini. Memang dari dulu nggak pernah tahu tentang hal begituan kan. Dan di tengah-tengah kagetnya si Nana ini, langsunglah dikenalin si Nana ini kan nenek itu. "Kenalin, Mbah, ini Nana, teman satu tempat kerja, namanya Nana," sahut Lala. Saat dikenalin ke nenek, Nana ini merasa penglihatannya nenek ke Nana ini sangat tajam. Di situ penglihatannya nenek ke Lala ini seperti orang menerawang gitu. Selang beberapa menit kemudian nenek ini langsung bilang ke Nana, "Kamu ini pantasnya pakai susu jala tunda." "Hah? Apa itu susu jala tunda?" Sontak Nana nih. "Susu jala tunda itu adalah susu bekas sinden. Nanti kamu pakai semuanya susu itu, kamu akan cepat kaya raya." Susu jala tunda sendiri bisa diartikan dengan jenis susu yang dipercaya memiliki penghasilan yang tinggi karena konon mendapatkan energi dari sumur jala tunda. Nah, si Lala ini bilang, "Harusnya masang berapa, Mbak?" "Ya, karena ini lebih cocok aja sama dia. Tapi karena Nana ini dari kota sampai ke Jawa itu tiket pesawatnya dibayarin sama si Lala, Nana ini tanya, 'Gimana inilah? Saya aja ke sini tiketnya kamu yang bayarin. Sedangkan saya harus masang susu yang harganya 3 juta satu. Kalau masang 3 berarti 9 juta. Mana ada aku uang segitulah.' 'Udah tenang aja,